Oke, di video kali ini kamu bakal tahu 10 perasaan yang membebani kamu dan ngebuat kamu stuck. Kenali semuanya biar tahu kita harus ngapain aja. Tonton videonya sampai habis. Halo, kembali lagi di channel Improve From Within bersama aku Sen.Pollux, dan di sebelahku sekarang ada pasangan aku yaitu Lira. Sebelum lanjut ke pembahasan, silahkan subscribe channel ini dan follow Instagram aku di @sen.pollux. Langsung aja kita bahas bareng-bareng 10 perasaan apa aja yang membebani diri kita, yang bikin kita itu kayak stuck, tapi kita juga ngerasa kayak hidup itu kayak ngerasa apa ya, kayak kayak gak ada gairah hidup gitu loh. Nah, kamu harus kenalin 10 perasaan ini, 10 emosi ini, atau ya itulah. Ya kan? Oke, perasaan ini biasa disebut umumnya dengan negative emotion. Yang pertama adalah rendah diri atau malu. Rendah diri atau malu ini kayak kalau bahasa umumnya adalah minder ya. Jadi kalau misalnya kamu udah rendah diri, malu, akhirnya kamu, itu bukan akhirnya, tapi karena itu jadi minder, dan biasanya itu dimiliki oleh orang-orang yang orang-orang apa ya bilangnya, depresi. Nggak harus sih. Nggak harus. Tapi aku Iya. waktu minder juga depresi kan. Depresi itu udah ultimate banget, udah banyak banget gitu. Cuma rendah diri doang. Nggak cuma Nah, terus nggak cuma rendah diri doang. Jadi kayak rendah diri itu mungkin itu kali kurangnya apresiasi kali. Karena nggak jarang mendapatkan atau juga apresiasi karena aja. validasi, kurangnya dapat validasi juga bisa. Karena Iya. waktu aku SMA minder juga ya, nggak diakui keberadaanku gitu, nggak eksis juga. Nah, yang terkait terkait soal eksistensi, jadi ya rendah diri menurutku juga yang menyebabkan akhirnya kayak menarik diri gitu loh, Iya. menarik diri, dan ya akhirnya depresi. Lalu poin yang kedua ada dendam. Kalau dendam ini udah dibahas sama di hampir di seluruh agama, bahwa kita itu jangan menyimpan dendam gitu loh, kayak ya ikhlas saja. Kalau dendam itu kayak apa ya, ya kayak kita kayak kesel sama seseorang gitu kan. Nggak terima, tidak berangkat dari rasa nggak terima. Terus Sakit hati, iya. campuran sakit hati, marah, dan nggak terima karena sudah diperlakukan seperti itu gitu kan. Nah, itu harus diberesin. Poin yang ketiga, putus asa. Putus asa ini biasanya terjadi karena ketika kita itu sudah usaha banget ya kan, tapi ternyata tidak ada hasil, atau malah hasilnya itu minus. Akhirnya orang jadi kayak putus asa, dan hasilnya tidak ada motivasi untuk melakukan sesuatu, atau lebih parah mungkin bisa bilangnya motivasi dalam menjalani hidup gitu, dalam menjalani kehidupan. Ada trivia. Apa tuh? Putus asa itu kan mungkin mungkin kalau misalnya hasilnya itu sebenarnya nggak buruk-buruk amat, tapi orang itu bisa putus asa. Kira-kira kenapa? Bandingin putus asa sama ini yang Enggak, ini aku kasih kamu tebakan aja. Menurut kamu kenapa? Hasilnya itu nggak terlalu buruk kalau misalnya dilihat gitu, tapi orang ini bener-bener down banget. perfeksionis, karena perfeksionis. Bisa jadi, tapi jawaban yang paling gampang adalah karena harapannya terlalu tinggi. Perfeksionis. Iya, Ya, jadi iya, kayak jadi intinya ini ngarep. putus asa karena asanya terlalu tinggi gitu. Putus asa karena asanya terlalu tinggi, jadi kayak Heeh. nggak realistis. Heeh. Bukannya nggak realistis, mimpi tinggi boleh, cuman kita harus ngepecah mimpi itu jadi kayak apa ya, sebuah jalan-jalan kecil gitu yang harus kita lewatin. Jadi kalau kita fokus di langsung mimpi besar, perfeksionis, akhirnya ya ketika nggak tercapai ya, Putus asa. ya gitu gitu loh, putus asa. Ya, ngerti ya. Oke. Lalu yang poin nomor 4, kecewa. Kecewa ini eh, dasarnya adalah dari ngarep, kita berharap. Ya, masih masih nyambung sama poin ketiga kan, soal Mm-mm. putus asa, karena kita ngarep
terlalu tinggi dan ternyata harapan itu tidak memihak ke kita gitu, kita jadi kecewa. Kalau kecewa itu lebih ke emosi, emosinya. Kalau misalnya putus asa itu lebih ke kayak Hasil udah iya udah nggak mau ngarep lagi ya. Udah nggak mau ngejar udahlah. itu lagi gitu. Kecewa masih ada motivasinya kan, tapi kalau misalnya putus asa kayaknya udah enggak. Kalau misalnya kecewa bisa jadi ada motivasi, bisa jadi enggak, cuman emosinya itu loh, state-nya itu kecewa, ya aku kecewa aja, ini ternyata hasilnya demikian gitu. Kemudian kalau misalnya putus asa udah nggak mau ngejar itu lagi, udah putus asa. Ya. Oke, poin yang kelima adalah benci. Benci ini lebih kayak ke, ya kamu nggak suka sama orang tapi nggak sukanya itu terlalu gitu, terlalu nggak suka banget, yang akhirnya kamu bisa menyebabkan dendam. Benci ini kayak apa ya, pintu kedua untuk masuk ke dendam. Jadi pintu yang pertama adalah kamu tidak suka ke orang tersebut gitu, atau mungkin di suatu kondisi atau suatu situasi tertentu kamu nggak suka, akhirnya kamu, pintu keduanya benci, pintu ketiganya adalah dendam. Kok dendam? Ya dendam sama orang itu. Poin nomor 6, merasa bersalah. Merasa bersalah ini ketika kayak kamu sudah melakukan sesuatu, kayak kamu ngerasa udah bener tapi selalu salah. Dan lebih parahnya adalah kalau misalnya tidak dilakukan salah, udah dilakuin salah, udah dilakuin, cari-cari kesalahannya. Nah itu biasanya terkait sama orang luar ya, pihak luar gitu. Ya sama yang dijelasin Lira itu ya, ketika kita nggak melakukan sesuatu itu salah, tapi ketika kita melakukan sesuatu dicari-cari salahnya di mana, sehingga kalau misalnya itu dilakukan secara terus menerus, kita jadi kayak yang merasa bersalah gitu. Kok aku ngelakuin A salah, ngelakuin B salah, kok jadi serba salah gitu. Nah biasanya kan itu kan, orang-orang kalau udah bisa udah ngucapin kayak duh titik-titik salah gitu, titik-titik salah atau enggak serba salah gitu, ya udah itu kayak udah stuck gitu, kayak bingung biasanya. Jadinya pas sudah salah, malah makin lagi, makin menjadi rasa bersalahnya gitu. Yang akhirnya malah makin berasa kayak aku nih ngelakuin apa-apa nggak ada yang benar gitu, kayak aku nih apa ya namanya, mengecewakan atau merugikan banyak orang gitu, kesalahanku segala macam. Yang akhirnya menyebabkan kalau misalnya itu terus menerus ya, yang menyebabkan kita nggak punya motivasi untuk melakukan sesuatu. Ya orang kita ngelakuin sesuatu salah, nggak ngapa-ngapain salah gitu loh. Jadi yang mending nggak usah ngapa-ngapain gitu. Toh salah juga. Udah sekalian aja. Akhirnya nggak ada motivasi untuk melakukan sesuatu. Ya gimana ya? Ya diberesin aja gitu. Itu soalnya kayaknya tuh terkait soal tentang toxic people gitu, orang-orang yang toxic. Poin nomor 7, iri dengki itu ya kayak yang ini ya, yang kita tahu ya, kayak orang beli sesuatu gitu ya, tetangga kita gitu beli sesuatu iri gitu, terus kayak ngedumel akhirnya, terus jelek-jelekin. Kayak inget kasus atau berita. Oke nih, sebelum melanjutkan pembahasan, aku ingin kamu dengarkan dan renungkan. Jawab pertanyaanku. Kamu capek nggak sih kalau misalnya kamu itu jomblo lama, itu single lama, kok kayaknya dapat pasangan tuh susah banget, kayak untuk deketin calon pasangan yang kita mau itu kok susah banget gitu loh. Kenapa gitu? Atau gini, kamu saat ini ngerasa ragu gitu dengan pasanganmu sekarang dan ngerasa takut salah pilih, apakah ini benar gak sih pasanganku, aku pengen melanjutkan ke jenjang berikutnya tapi aku kok masih bingung ya, apakah dia pasanganku yang tepat, apakah dia cocok untuk menjadi suami atau istri yang baik di kemudian hari. Atau kamu sering dijodoh-jodohin sama keluarga, teman atau tetanggamu gitu, tapi kamu ngerasa kayak nggak cocok sama tawaran mereka.
Dan untuk ngerti maksudku seperti apa, lihat gambar ini deh. Nah, kalau kamu menjawab iya di salah satu aja pertanyaan, ya di salah satu itu semua, you really need this. The art of attracting your soulmate private class. Di kelas eksklusif ini, kamu bakal diajarin bagaimana menarik seseorang yang ingin menjadi pasanganmu dengan tepat dan effortless. Jadi ketika kamu mengetahui cara ini dan mempraktekannya dengan sungguh-sungguh konsisten, calon pasanganmu akan datang dengan sendirinya. Oke, kamu nggak perlu effort, kamu nggak perlu kayak usaha setengah mati gitu, kamu nggak perlu mempelajari teknik-teknik yang ribet. Kamu tinggal mengundang calon pasanganmu dan menjadi pasanganmu dan enjoy, nikmati kehidupan indahmu dengan pasangan barumu. Hubungi admin di WhatsApp 0819588877 sekarang. Karena mendapatkan pasangan yang kamu inginkan jadi lebih mudah dan pas. Berita di Depok yang kasus kayak babi ngepet tuh, kan ada tuh ibu-ibu protes, orang ini nggak pernah keluar rumah tapi kok duitnya banyak terus gitu kan. Sekarang kan pekerjaan kan bisa online ya, cuman karena ya mungkin hatinya si ibu itu udah iri dengki gitu, udah suuzon gitu ya jadi nggak baik gitu loh. Kalau misalnya tuh dipendam terus, jadi takutnya bisa termanifestasi ke penyakit fisik. Lalu yang nomor 8, khawatir ini masih saudara kembar sama cemas ya. Ini adiknya khawatir ini adiknya, inilah cemas gitu. Khawatir ini kayak kalau dibilang takut, bukan takut ya, kalau takut itu halnya nyata gitu. Yang kita misalnya kamu takut singa, iya gitu. Kalau khawatir itu lebih ke sesuatu yang tidak nyata atau belum, ancamannya itu nggak nyata. Kalau takut itu ancamannya nyata. Misalnya kalau kita jalan tengah malam sendirian dan jalannya sepi, kita takut, ya takut, ancamannya nyata. Mungkin bisa aja kayak di begal gitu, dijamret atau apa. Kalau khawatir itu kayak ancamannya nggak nyata. Contoh kayak misalnya, aduh gimana ya kalau misalnya aku gagal dalam bisnis, atau gimana ya kalau aku ditolak sama si doi gitu misalnya. Itu kan nggak nyata gitu, kita kan belum tahu gitu. Poin yang nomor 9, penyesalan mendalam itu apa tadi masuknya ke grief, penyesalan, iya grief, kayak menyesali oh ya, kita bisa melakukan lebih baik lagi gitu. Ada kesadaran, ada perasaan bahwa kayaknya sebenarnya kita bisa melakukan lebih baik lagi gitu. Atau kalau misalnya apa tadi yang sama pasangan, iya contohnya kalau misalnya sama, ya kayak ditinggal kerabat meninggal atau misalnya putus dari pasangan, itu kita menyesal gitu. Apalagi kalau misalnya pasangan atau orang yang meninggalkan kita itu adalah orang yang baik dan kita kayak ngerasa belum bisa apa ya, memberikan yang terbaik untuk si orang tersebut gitu. Ketika orang itu pergi, entah itu pergi meninggalkan dunia atau pergi utuk-utuk gitu ya, utuk-utuk gitu tiga. Kalau misalnya kayak gitu ya, kita kan bakal ngerasain penyesalan yang mendalam itu. Kayak ada rasa apa ya, hutang gitu, kayak ada rasa ya nyesal aja gitu loh. Kayak misal, aduh aku belum ini ya, kenapa ya kok pasanganku itu udah baik tapi kok aku malah melakukan ini nih gitu loh. Responnya kayak gitu, kayak penyesalan mendalam. Tapi intinya gini, berangkat hasilnya dari kesadaran nggak sih, berangkat dari apa, tiba-tiba menyadari kalau ternyata tuh kayak aku bisa melakukan lebih baik lagi gitu. ya, penyesalan datang terlambat gitu. Kalau di awal namanya udah terulang.
Nggak terulang. Yang akhirnya penyesalan mendalam ini termanifestasi dalam kata belum bisa move on gitu loh, kayak kepikiran terus merasa bersalah, bersedih-sedihan kayak gitu. Lalu poin yang terakhir adalah sakit hati. Sakit hati ini adalah campuran dari kamu tidak suka sama orang, kamu benci, kamu dendam. Kayaknya sakit hati itu adalah campuran semua emosi negatif nggak sih? Kalau menurutku, campuran semua emosi negatif dari sedih, marah, terus habis itu bisa aja kayak kamu benci, terus kamu dendam. Ya, wah, campur aduk loh emosinya. Emosi ini ya, emosi jelek banget dah, sakit hati dah. Sakit hati. Dan itulah 10 perasaan yang sering membebani kita. Yang mana kalau misalnya kita mengalami 10 emosi itu, ya sebenarnya banyak sih emosinya. Cuman ini yang paling sering dialami oleh kebanyakan manusia gitu. Kamu ada Ya, 1 sampai 10 ada berapa? khawatir sih aku yang masih belum selesai. Khawatir, soal kekhawatiran. Sampai mana kan tadi mau closing padahal. Ya kan? Ya selesain satu-satu. Nggak harus semuanya diselesain, tapi selesain satu-satu pelan-pelan karena itu butuh proses. Dan itu kita harus selalu aware. Ketika udah aware, ya kita putuskan untuk beresin itu semua. Gitu. So, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Enggak ya?